Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askarifa dengan NIM 20221015 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar. Oke, sekarang kita akan membahas konsep efisiensi pasar. Apa sih konsep efisiensi pasar itu? Konsep efisiensi pasar yaitu membahas bagaimana pasar atau pasar modal merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Selanjutnya nih, kita akan bahas bentuk-bentuk efisiensi pasar. Menurut Fama, tahun 1970, bentuk efisien pasar dapat dikelompokkan menjadi 3, yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien. Bentuk-bentuk pasar, yaitu 1. Bentuk lemah, 2. Bentuk setengah kuat, dan 3. Bentuk kuat. Yang berikutnya penjelasan bentuk-bentuk pasar. Efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dapat dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dapat dikatakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information, termasuk informasi yang berada dalam laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Dan yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Pasar dapat dikatakan efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form jika harga-harga sekuritas secara penuh atau fully reflect tercerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Mengapa pasar diharapkan efisien? Membahas pasar efisien pasti menimbulkan pertanyaan, mengapa harus ada konsep pasar efisien dan mungkinkah pasar efisien ada dalam kehidupan nyata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa kondisi berikut idealnya yang harus terpenuhi. Yang pertama, banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimasi keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Investor-investor ini adalah price taker, artinya pelaku itu sendiri tidak akan dapat memengaruhi harga suatu sekuritas. Yang kedua, tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi dan informasi tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama, tidak jauh berbeda. Yang ketiga, informasi diperoleh dalam bentuk acak, dalam arti setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh dari pengumuman yang lain. Yang keempat, investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Berikutnya, mengapa perusahaan perlu melakukan efisiensi pasar? Kondisi pasar yang efisien dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau emiten, maupun bagi investor. Bagi emiten, pasar yang efisien membuat mereka tidak khawatir dengan harga saham, karena harga saham mencerminkan kondisi perusahaan. Slide selanjutnya, apa yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien? Contoh dari efisiensi pasar muncul ketika anomali pasar yang dirasakan diketahui secara luas dan kemudian menghilang. Misalnya, pernah terjadi ketika sebuah saham ditambahkan ke indeks seperti S&P 500 untuk pertama kalinya, akan ada dorongan besar pada harga saham itu hanya karena itu menjadi bagian dari indeks dan bukan karena ada perubahan baru dalam fundamental perusahaan. Anomali efek indeks ini dilaporkan dan diketahui secara luas dan sejak itu sebagian besar menghilang sebagai akibatnya. Ini berarti bahwa dengan bertambahnya informasi, pasar menjadi lebih efisien dan anomali berkurang. Dan itu tadi penjelasan materi tentang efisiensi pasar dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.